Ayo kids, berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Antio Kids. Yuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersukacita atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Mari bernyanyi dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari renungkan dan lakukan firman Tuhan. Ayo bertumbuh dalam Tuhan setiap harinya. Ikuti setiap kisah Antio Kids Family yang lucu dan seru banget. Jangan lupa, kerjakan setiap aktivitas dan tantangan. Yuk, kita persiapkan hati yang terbaik. Mari senangkan Tuhan. Wah, sukacita banget ya adik-adik, kita bisa kembali lagi berkumpul bersama untuk ibadah bareng-bareng. Ya, kita bisa jumpa dengan Tuhan, alamin Tuhan lebih, kenal Tuhan lebih lagi. Yes, tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Waktu ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau beribadah kepadamu, kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang mau tampil beda? Aku. Tampil beda buat siapa ya? Tuhan. Iya, bener banget, buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Dan ikuti gerakan masa ya. Kan mau nyanyi dan nari buat Tuhan. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya bener adik-adik, kita berani tampil beda karena Tuhan udah begitu baik dan kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Kita nyanyikan lagi ya dengan semangat. Langsung mau lihat adik-adik nyanyi dan nari buat Tuhan. Siap-siap ya. Oke, langsung. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
bersama Tuhan. Nyanyikan ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nyanyi lagi ya. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Amin. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ambil lagi pedangnya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan haleluya. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sungguh kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami perlukan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa baik ya dalam hidup kita. Kita ada hari ini semuanya karena Tuhan. Ya, kita bisa dapat kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita persiapkan hati yang terbaik. Kita memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu, kembali bertumbuh di dalam-Mu. Kiranya Engkau saja yang pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti firman yang akan disampaikan hari ini. Kami bisa lebih lagi bertumbuh di dalam-Mu, menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami pun bisa mempraktekkannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Lause akhir-akhir ini ya lagi terima banyak chat dari teman-teman tentang curhatan-curhatan mereka. Nih contohnya nih, ada teman Lause yang lagi sedih karena nilai ulangannya selalu buruk. Dia sedih karena gak bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti kakaknya. Sehingga dia berpikir bahwa dia adalah anak yang bodoh dan gagal. Ada juga teman Lause lainnya yang berpikir bahwa mama dan papanya tidak mengasihinya. Hanya karena mama dan papanya sempat marah kepadanya. Dia ngerasa mama papanya pilih kasih dan lebih mengasihi adiknya daripada dia. Aduh, susah juga ya. Kalau berpikirnya seperti itu ya gimana? Kalau adik-adik gimana? Ada yang pernah berpikir hal yang sama? Mungkin ada yang merasa dirinya selalu kurang, merasa dirinya bodoh, gagal, gak disayang, atau lain-lainnya. Gimana kalau ternyata kebenarannya tidak seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah yang berikutnya, yaitu ikat pinggang kebenaran. Yuk kita saksikan terlebih dahulu ya video berikut ini bersama-sama. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, ada pertarungan rohani antara Tuhan dan iblis untuk memenangkan jiwa-jiwa di dunia ini. Dari sejak awal Tuhan berjuang supaya semakin banyak orang dapat mengenalnya dan mengalami kasih-Nya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, ada dua orang yang bernama Adam dan Hawa. Mereka tinggal di Taman Eden dan mereka bersahabat dengan Tuhan. Tuhan memberikan Adam dan Hawa semua yang mereka perlukan dan mereka diperbolehkan makan apapun di taman itu, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuhan memperingatkan mereka kalau mereka makan dari pohon itu mereka akan mati. Alkitab mencatat bahwa Adam dan Hawa mempunyai musuh yang ingin memutarbalikkan kebenaran menjadi sebuah kebohongan besar. Musuh itu adalah iblis dan iblis itu mengambil rupa ular yang sangat licik. Ular itu mendatangi Hawa dan bertanya kepadanya tentang apa yang Tuhan katakan kepadanya tentang buah di Taman Eden. Hawa berkata bahwa ia boleh makan semua kecuali buah dari satu pohon itu yang bisa membuatnya mati. Tapi ular meyakinkan Hawa bahwa itu adalah kebohongan. Dia berkata bahwa mereka tidak akan mati bila memakan buah itu. Mereka akan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Hawa mendengarkan kebohongan ular dan melupakan kebenaran dari Tuhan. Dia pun memakan buah itu dan memberikannya juga kepada Adam. Mereka pun menyadari akan kesalahan mereka. Tuhan menghukum mereka atas kesalahan mereka sehingga mereka harus meninggalkan Taman Eden. Adam dan Hawa memilih untuk percaya kepada kebohongan yang dikatakan oleh iblis daripada kebenaran yang Tuhan katakan. Pada saat itu kejahatan dan kematian masuk ke dunia dan kita masih berperang melawannya sampai sekarang. Ketika kita mengingat firman Tuhan, kita sedang memakai ikat pinggang kebenaran. Ini adalah bagian dari pelengkapan senjata Allah yang memampukan kita untuk menang melawan kebohongan dalam hidup kita. Ketika kita mendengar hal-hal seperti tidak ada yang mengasihimu atau kamu tidak akan pernah cukup baik, kita tahu bahwa itu semua adalah kebohongan karena Tuhan mengasihi kita dan karena itu Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan untuk menang melawan iblis. Dengan ikat pinggang kebenaran, kita akan bisa membedakan kebohongan dan mengalahkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hari ini kita belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang ini jauh lebih sakti dan dahsyat loh daripada ikat pinggangnya para superhero. Karena ikat pinggang ini bisa memberitahukan kebenaran kepada kita. Nih, sekarang Lause juga lagi pakai ikat pinggang kebenaran. Tapi pakainya bukan di pinggang, dipakainya dalam hati dan pikiran.
Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa sih pakainya dalam hati dan pikiran? Ya, karena fungsi dari ikat pinggang kebenaran adalah untuk menjaga hati dan pikiran kita supaya tidak mudah tertipu oleh iblis. Yuk kita katakan bersama super kebenaran kita hari ini. Ikat pinggang kebenaran membantuku mengalahkan tipuan iblis. Kita ulangin sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Ikat pinggang kebenaran membantuku mengalahkan tipuan iblis. Luar biasa. Tapi apa ada yang tahu seperti apa sih tipuan iblis itu? Yuk kita bahas bersama beberapa contohnya. Yang pertama, kalau kita memiliki masa lalu yang buruk, seperti kita pernah melakukan suatu hal yang sangat jahat, itu artinya kita sudah tidak lagi punya masa depan karena kita telah gagal di hadapan Tuhan. Apa ada yang pernah berpikir seperti itu? Ya, itu adalah kebohongan ya adik-adik. Itu adalah tipu muslihat iblis. Dalam Alkitab aja, Tuhan Yesus berulang kali menerima orang-orang yang tidak layak, yang tidak pantas secara manusia. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan menerima mereka. Selalu ada kesempatan bagi mereka selama mereka mau bertobat dan memohon pengampunan Tuhan. Yang kedua, kita merasa sendirian dalam menghadapi segala sesuatunya. Rasanya capek sendiri, sedih sendiri, pusing sendiri, stres sendiri. Ayo, apa ada yang pernah mengalaminya? Sepertinya gak ada yang peduli, gak ada yang memperhatikan kita. Apakah ini kebenarannya atau ini kebohongan iblis adik-adik? Yuk kita baca bersama ya, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ayat ini juga berlaku untuk kita loh adik-adik. Tuhan itu tahu banget apa yang kita alami. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti, tapi Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak sendirian dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, bagian kita hanya perlu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, menghibur, memampukan kita dalam segala situasi dan kondisi. Luar biasa ya. Nah, berikutnya. Pernahkah adik-adik berpikir kalau saja aku lebih pintar, lebih cantik, punya rumah yang bagus, punya handphone yang terbaru, pasti hidupku akan bahagia? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Ya, seringkali kita menganggap hal-hal tersebut akan membuat kita bahagia. Tapi benar gak sih seperti itu? Mungkin aja ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, kita akan sangat-sangat berbahagia. Tapi berapa lama sih kebahagiaan itu dapat kita rasakan? Biasanya gak lama ya adik-adik. Seperti ketika kita dapat mainan baru, mungkin kita akan semangat untuk 1 atau 2 minggu pertama. Tapi berikutnya bisa jadi udah lupa dan menginginkan yang lebih baru lagi. Nah, itu semua adalah tipu muslihat iblis adik-adik. Gak ingin berusaha membuat kita selalu merasa kurang, gak cukup, ingin lebih, dan lebih. Sehingga kita tidak bisa bersyukur. Padahal yang Tuhan mau adalah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mencukupkan diri dengan diri kita. Sehingga hidup kita dapat menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik masih banyak lagi loh kebohongan-kebohongan iblis yang mau mengubahkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari itu kita harus lebih lagi bertekun dalam firman Tuhan. Jangan cuma baca firman saat di gereja aja, saat ibadah aja, tapi harus setiap hari lebih lagi mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberitahukan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya. Yuk kita baca bersama super ayat kita minggu ini. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita ulangin lagi yuk adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yes, luar biasa. Maka dari itu, yuk kita lebih lagi bertumbuh dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita supaya dapat menjadi indah, sehingga hidup kita dapat berkenan di mata Tuhan. Jangan mudah-mudah percaya ya perkataan atau pikiran yang ingin merendahkan dan melemahkan kita. Karena yang terpenting adalah apa kata Tuhan dalam hidup kita. Jadi, yuk kita lebih lagi setia dalam membaca firman Tuhan. Kita merenungkannya dan mempraktekkannya dengan setia, sehingga hidup kita dapat menjadi indah seturut rancangan Tuhan. Yes! Aktivitas kita minggu ini adalah prakarya. Kita mau membuat ikat pinggang kebenaran yang keren banget. Mau tahu caranya? Yuk saksikan video tutorial berikut ini. Pertama-tama, siapkan lembar aktivitasnya berikut ini. Lalu kita hias yang cantik ya. Dan lalu kita gunting mengikuti garis. Nah, hasilnya akan seperti ini nih kalau sudah dihias dan juga digunting. Cakep ya adik-adik. Lalu setelah itu kita mau tempelkan bagian atasnya. Bisa menggunakan double tape atau lem ya adik-adik. Nah, lalu kita tempelkan satu persatu seperti ini. Jangan lupa, bagian ujungnya kita lubangi ya. Lalu kita bisa pasangkan tali atau pita. Nah, jadi deh belt of truth-nya. Bagus banget ya. Wah, bagus ya. Ayo langsung mau lihat hasil karya adik-adik ya. Jangan lupa difoto dan di-share ke kelas masing-masing. Family, as your kid, family. Bright always. Be our best every day. Let's live in Jesus' way. And your kids' family. Shining bright always. Be our best every day. Let's live the Jesus way. And your kids' family. Yay! Wah, akhirnya jadi juga nih ikat pinggang kebenaran. Pakai A. Wow! Wah, teman-teman, ada pegulat. Ih, Aka, bukan pegulat. Ini nih Tio lagi pakai ikat pinggang kebenaran. Pinggang. Iya. Tio kurusan ya, jadi butuh ikat pinggang ya. Bukan Aka, tahu nggak sih dengan ikat pinggang kebenaran ini Tio bisa melawan tipu muslihat iblis dengan cara ikat pinggang ini nanti akan memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Wah, dahsyat sekali. Iya Bisa melawan dong. tipu muslihat iblis. Iya. Tapi gimana caranya? Aka, Tio. Ayo, jangan lupa cuci piringnya, habis makan yo. Oh, Pak D suruh-suruh mulu. Udahlah, Tio nggak apa-apa, nanti aja. Enggak. Kita main dulu. Udah siap, ayo. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, seperti itu Aka, keren kan? Iya, keren banget. Nah. Luar biasa banget ya. Aka, Iya. ngomong-ngomong soal cuci piring, tadi Aka yang ngabisin makanan Tio ya? Bukan Aka kali, nggak mungkin Aka kan nggak mungkin habisin punya Tio. Pak D kali yang habisin. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Nah, Aka, ayo katakan kebenarannya seperti apa?
Iya Tio, sorry deh Tio. Ya memang Aka lagi lapar, jadi Aka habisin punya Tio. Maafin Aka ya Tio. Oh. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya udah, Aka, sudah jangan sedih lagi. Tio sudah maafin. Oke ya, sudah nggak apa-apa. Oke? Iya Tio, Aka sedih tuh karena Aka kok nggak bisa melawan tipu muslihat iblis. Tio, Aka selalu kalah. Aka tuh tadi nggak taat sama orang tua, terus Aka udah berbohong lagi. Gimana dong Tio supaya Aka bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Ini Aka, ada tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Nah makanya Aka, saat kita mau membaca firman, kita mau merenungkan firman dan melakukannya, maka disitulah kita akan terjaga dari segala tipu muslihat iblis. Oh, benar juga ya. Yang penting kita baca firman, renungkan dan praktekkan aja. Tentu hasilnya juga akan firman Tuhan ya. Betul sekali. Oh, ya udah. Aka. Oke deh. Ya udah, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan Ya. dengan taat kepada Pak Deh? Betul, langsung cuci piringnya Kan dong. tadi udah suruh cuci piring ya? Iya. Ya udah deh. Yuk. Aka mau melakukan firman Tuhan. Yuk, cuci piring. Wah, luar biasa, diberkati banget ya melalui ibadah kita hari ini. Kita jadi ngerti betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau kita nggak tahu kebenaran, kita jadi gampang ditipu, kita gampang dibohongi. Jangan sampai seperti itu ya. Kan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi jangan sampai kita kena tipu muslihat iblis. Oke adik-adik. Nah, untuk itu yuk kita mau bawa juga segala sesuatunya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini, buat firman dan pesan-pesan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan kami semakin mengerti Tuhan betapa pentingnya untuk kami lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau tekun setia membaca, merenungkannya Tuhan, dan tentunya mempraktikannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Mampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan juga sebentar kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kami mau berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Terimalah Tuhan persembahan kami, kiranya Kau pakai ya Bapa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau akhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan terus penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau yang selalu menjaga, melindungi setiap kami, dan firman-Mu yang terus memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, ayo terus semangat untuk praktekkan firman Tuhan, setia membaca Alkitab setiap hari. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini adik-adik, tapi kita akan ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.